pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Mbak Latif bisa dipimpin berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kalian coba tengok samping kanan dan samping kirinya masing-masing. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah jika masuk semuanya ya. Ayo sekarang kita berdiri. Berdiri semuanya ya anak-anak. Ya, Bu. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku bertumbuh, patriot program mandiri, sedia berbandung, dari bela negara, bela di makmur sebangsa, kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, jangan duduk dulu ya anak-anak. Supaya kita semangat, tidak ngantuk pada pembelajaran hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti kalian coba tirukan gerakan yang ada di depan ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau cek apakah masih mengantuk atau tidak. Coba kalian tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang periodisasi sejarah Indonesia dari zaman praaksara hingga pasca reformasi. Baik, sekarang Ibu akan membagikan kalian modul yang nanti kalian baca secara individu terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Baik, Ibu akan beri kalian waktu 5 menit untuk membaca modul dari Ibu ya. Iya, Bu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu mau cek apakah benar-benar dibaca atau tidak. Ayo, Ibu mau tanya, mengapa penting mengenal dan memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Nisa. Mengenal dan memahami perjalanan sejarah Indonesia dari masa ke masa sangat penting karena kita dapat mengenali identitas bangsa-bangsa, Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Nisa. Ayo beri tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materinya lebih lanjut ya. Apa itu periodisasi sejarah? Periodisasi sejarah adalah pembagian sejarah berdasarkan masa-masa tertentu yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Setiap periode memiliki perubahan besar dalam kehidupan manusia, baik dalam hal teknologi, kepercayaan, cara berpikir, maupun sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu zaman praaksara. Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Yaitu kata praaksara berasal dari dua kata, yaitu apa? Pra dan aksara. Ya, pra yaitu sebelum dan aksara tulisan. Zaman praaksara di Indonesia berakhir pada abad ke-4 Masehi. Nah, ciri-ciri zaman praaksara itu apa saja? Yaitu belum mengenal tulisan. Ini adalah ciri yang paling fundamental. Komunikasi dan pewarisan informasi dilakukan secara lisan atau melalui simbol dan gambar sederhana. Lalu masa yang kedua yaitu masa kerajaan Hindu dan Buddha. Setelah masa praaksara berakhir, kehidupan masyarakat di Indonesia memasuki masa sejarah. Pada abad keempat yaitu masa ketika manusia sudah mengenal tulisan. Salah satu tanda dimulainya masa sejarah di Indonesia adalah masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu Buddha dari India. Ciri-cirinya pada masa kerajaan Hindu Buddha yaitu sistem pemerintahan kerajaan, adanya konsep dewa raja di mana raja dianggap sebagai titisan dewa atau memiliki kedekatan dengan dewa. Lalu masa kerajaan Islam. Masa kerajaan Islam di Indonesia dimulai sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Lalu cirinya apa saja? Yaitu dipimpin oleh sultan sebagai kepala pemerintahan dan agama. Periode pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari 1966 hingga 1998. Yang ketujuh adalah masa reformasi. Masa reformasi adalah periode sejarah Indonesia yang dimulai setelah berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1990. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang belum dimengerti? Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, sudah
paham ya. Jadi kalau sudah paham, sekarang Ibu mau membagikan kalian LKPD. Sebelumnya Ibu mau membagi kalian kelompok menjadi 4 sampai 3 kelompok ya. Apakah sudah mendapat LKPD semua Pak untuk kelompoknya? Sudah, Bu. Jika sudah, hari ini kita akan membuat sebuah proyek, yaitu kita akan membuat mind mapping periode sejarah Indonesia dari zaman praksara hingga reformasi. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, sekarang Ibu jelaskan ya bagaimana cara pengerjaannya LKPD. Nanti yang pertama kalian menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Ada kertas yang sudah Ibu bagikan tadi, lalu pensil, spidol warna atau pensil warna atau alat warna lainnya yang sudah Ibu suruh bawa kemarin. Lalu kalian baca petunjuk kegiatannya terlebih dahulu dan kalian bisa menggambar di bagian akhir LKPD-nya di kertas kosong. Sudah bisa dikerjakan semuanya? Sudah, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan Mbak Putri? Ini Bu. Oh, ini gambarnya di tengah Mbak Putri, jangan di samping biar jelas ya. Iya Bu. Apakah ada ditanyakan untuk kelompok 1? Bu, ini berarti diwarnai ya, Bu? Iya, dikasih warna biar lebih menarik. Baik, Bu. Apakah sudah semuanya teman-teman? Sudah, Bu. Baik, jika sudah semuanya, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Ayo, siapa yang mau presentasi duluan? Ayo, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak. Sudah bagus ya gambarnya untuk kelompok 1. Gambarnya sudah bagus dan tulisannya juga jelas. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa duduk untuk kelompok 1. Sekarang Ibu mau tanya, coba sebutkan urutan sejarah periodisasi Indonesia dari zaman praksara hingga reformasi. Saya bisa. Ayo Mbak Nisa. Jadi urutan periodisasi sejarah Indonesia dari zaman praksara hingga reformasi adalah yang pertama zaman praksara, selanjutnya masa kerajaan Hindu Buddha, masa kerajaan Islam, masa penjajahan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Ya, betul sekali jawaban Mbak Nisa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Hari ini Mbak Nisa aktif sekali ya. Teman-teman, saya harap juga aktif seperti Mbak Nisa. Pada pembelajaran hari ini bagaimana sih perasaan kalian? Senang, Bu. Senang ya, jika senang Ibu akan bagi kalian soal evaluasi untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Ayo bisa dikerjakan secara individu, jangan sampai kalian menyontek ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Bisa dikemukakan ke Ibu. Apakah ada ditanyakan pada pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Jika tidak, hari ini coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Ya, Mbak Nada. Kesimpulannya, pada zaman praaksara, manusia belajar bertahan hidup dan menghasilkan alat-alat sederhana. Tantangan tertentu. Pada akhirnya masa reformasi menandai era demokrasi, kebebasan, dan partisipasi rakyat dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan maju, Bu. Baik, bagus sekali kesimpulan dari Mbak Nada. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nada. Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, ayo Mbak Latifah bisa dipimpin berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai.
Baik, sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Semoga materinya bermanfaat ya. Ya, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi